Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan tentunya kalian juga masih bersemangat untuk menerima setiap materi pelajaran yang akan diberikan oleh guru-guru kalian. Baiklah, pada video ini, Ibu akan menjelaskan lanjutan dari pelajaran bahasa Indonesia pada minggu lalu. Pada minggu lalu, kalian sudah mengetahui tentang pengertian teks deskripsi, ciri umum teks deskripsi, tujuan teks deskripsi, serta yang terakhir kalian juga tentunya sudah mengetahui tentang contoh-contoh dari kalimat deskripsi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Struktur teks deskripsi ini adalah bagian pertama. Struktur teks deskripsi terdiri atas dua bagian. Yang pertama disebut dengan deskripsi umum. Yang kedua disebut dengan deskripsi bagian. Apa itu deskripsi umum? Deskripsi umum ini terdapat pada bagian awal teks sebagai pembuka. Isinya berupa gambaran umum terhadap objek yang ingin disampaikan oleh penulis. Sedangkan deskripsi bagian adalah gambaran lebih lanjut dari deskripsi umum secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca teks seolah-olah dapat melihat, mendengar, mencium, ataupun merasakan apa yang dideskripsikan oleh penulis teks. Agar lebih jelas, coba kamu perhatikan teks berikut ini. Judul teksnya adalah Blackie. Teks deskripsi ini terdiri atas 3 paragraf. Paragraf pertama disebut dengan deskripsi umum, sedangkan paragraf kedua dan ketiga disebut dengan deskripsi bagian. Kita lanjutkan pada bagian kedua, yaitu kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan pada teks deskripsi yang akan kita bahas terdiri atas 1. Disebut dengan ejaan. 2. Penulisan bentuk di dan ke. 3. Tanda baca. 4. Pilihan kata atau disebut juga dengan diksi. Yang kelima, tata kalimat. Dan yang terakhir adalah kepaduan paragraf. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah mengenai ejaan. Ejaan yang dijadikan sebagai acuan dalam penulisan teks yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015. Salah satunya membahas mengenai huruf kapital. Adapun penggunaan huruf kapital, yaitu pertama, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat pada petikan langsung. Selain itu juga huruf kapital sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat. Huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama nama agama, kitab suci, dan juga nama Tuhan. Huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama nama geografi. Huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan juga hari-hari besar. Kita lanjut pada bagian kedua, yaitu penulisan bentuk di dan ke. Apabila bentuk di dan ke sebagai kata depan atau berfungsi sebagai kata depan, maka penulisannya harus dipisah dari kata yang mengikutinya. Sebaliknya, apabila bentuk di dan ke sebagai awalan, penulisannya harus serangkai dengan kata yang mengikutinya.
Contohnya di sini ada Ibu sajikan. Bentuk di dan ke sebagai kata depan. 1. Pukul 06.30 WIB, Adi sudah sampai di sekolah. Nah, pada kata di sekolah, di sini berfungsi sebagai kata depan. Maka, penulisannya harus dipisah dari kata yang mengikutinya. Contoh yang kedua, Arya selalu berangkat ke sekolah pukul 06.00. Pada contoh ini, kata ke sekolah, ke di sini berfungsi sebagai kata depan. Maka dari itu, penulisannya harus dipisah dari kata yang mengikutinya. Begitu juga dengan contoh bentuk di dan ke sebagai kata awalan. Contohnya, seluruh siswa kelas 7 diberi tugas menulis teks. Pada kata diberi merupakan, di sini merupakan berfungsi sebagai awalan. Maka dari itu, penulisannya harus serangkai dengan kata yang mengikutinya. Begitu juga dengan contoh yang kedua. Siswa baru memiliki kebiasaan datang lebih awal dari siswa yang lainnya. Pada contoh yang kedua ini terdapat pada kata kebiasaan. Kata kebiasaan ini mendapatkan awalan ke dan akhiran an, dan kata dasarnya adalah biasa. Nah, ke pada kata ini berfungsi sebagai awalan, maka dari itu penulisannya harus serangkai dengan kata yang mengikutinya. Kita lanjutkan pada bagian C, yaitu tanda baca. Tanda baca yang sering digunakan pada sebuah teks adalah tanda titik, koma, tanda petik, tanda hubung, tanda kurung, tanda titik 2, tanda tanya, dan tanda seru. Kita lanjutkan pada bagian D, pilihan kata atau disebut juga dengan diksi. Pada hakikatnya, diksi merupakan pemilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya, sehingga dapat memberikan kesan, makna, efek yang sesuai dengan harapan. Contoh. Di sini ada Ibu sajikan contoh. Para siswa melihat pertandingan antar kelas dengan penuh semangat. Itu yang bagian A-nya, contoh bagian A. Dan contoh bagian B. Para siswa menyaksikan pertandingan antar kelas dengan penuh semangat. Pilihan kata bercetak miring pada contoh di atas yang tepat adalah terdapat pada kalimat bagian B, karena menimbulkan efek yang lebih menarik daripada pilihan kata pada kalimat bagian A. Kita lanjutkan pada tatanan kalimat. Salah satu ciri tata kalimat yang baik ditandai dengan penggunaan kalimat yang efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, seperti apa yang ada pada pikiran penulis. Ciri-ciri kalimat efektif adalah 1. Adanya kesepadanan struktur. 2. Adanya keparalelan bentuk. 3. Adanya ketegasan makna. 4. Adanya kehematan kata. Yang kelima, adanya kepaduan paragraf atau gagasan. Yang keenam, adanya kecermatan penalaran. Dan yang terakhir, ciri kalimat efektif adalah adanya kelogisan bahasa. Kita lanjutkan pada bagian kepaduan paragraf. Sebuah paragraf disebut padu jika didukung oleh keterpaduan bentuk atau disebut juga dengan kohesi, melalui penggunaan kata-kata yang tepat dan kekompakan antar kalimat. Baiklah anak-anak Miss sekalian, itulah penjelasan mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Nah, di sini ada Miss sajikan latihan.
Silakan kalian kerjakan latihannya ini. Jika ada pertanyaan, silakan diajukan melalui media WhatsApp. Ya. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata yang salah, saya memohon maaf. Terima kasih. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.